Siap, gerak. Bedah dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua? Ya. Gua absen dulu ya. Adi Saputra, Hafizatul Akmal, anaknya siapa hadir? Ahmad Fahri, ada. Dwi Rahmawati Damanik, Evi Muharrama, Fariska Naleha, Hafiza Azahra, Iza Nurul Fadila, Lisa Nur Hasanah, Muhammad Syafi, Muhammad Farel, Mirza Alfian, Nursifa Salsabila, Rini Dwi Febrianti, Raditya Pohan, Raditya Pohan, yang mana orangnya? Sorry. Oke, berarti ada semua ya? Oke. Coba sekarang keluarkan buku informatika. Sudah di atas meja semuanya? Buku informatika di atas meja. Selain dari informatika, jangan ada yang di atas meja. Keluarkan bukunya. Farel? Buku catatannya mana? Keluarkan buku catatannya, penanya. Sudah? Oke. Masih semangat nggak ini? Buka dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Ini katanya masih semangat. Coba ulang. Tepuk semangat. Semangat. Belum semangat, satu kali
Angkat tangannya. Caranya gimana? Ada buku IPA, buku MPK, buku IPS, buku EMS. Jadi kita mau nyusun biar rapi gimana caranya? Bukunya masih acak-acakan. Yang pertama, ya, Susi. Ya, yang pertama dikelompokkan dulu bukunya sesuai dengan mapel. Dengan mata pelajarannya IPS sama IPS, IPA sama IPA baru disusun jadi satu. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Oke. Berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Ibu nulis, kalian nulis, ibu siap, kalian siap. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada abstraksi. Kemudian ada pengenalan pola. Oke. Oke, udah. Coba perhatiin. Berpikir komputasional ada 4 pilar. Yang pertama ada dekomposisi, abstraksi, kemudian ada pengenalan pola dan algoritma. Kemudian di dalam berpikir komputasional ada pembelajaran tentang fungsi, himpunan, dan bilangan. Hari ini materi kita itu akan membahas tentang berpikir komputasional dalam bentuk bilangan. Udah semuanya? Oke. Himpunan, kemudian yang ketiga bilangan. Udah, sekarang buka halaman 27. Buka halaman 27. Coba baca yang D, himpunan dan sistem bilangan. Oke. Coba Siva baca dulu. 1. Himbauan. Himpunan. 1. Himpunan. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dapat direpresentasikan dalam bentuk himpunan. Kita dapat mengambil kesimpulan dari
Mari kita contoh sederhana berikut ini. Adik suka buah jeruk, mangga, dan jambu. Kakak suka rambutan, mangga, duku, dan naga. Seseorang bertanya kepada kalian dua buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, buah apa sajakah yang disukai adik atau kakak? Pertanyaan kedua, buah apa sajakah yang disukai adik dan kakak? Tentunya jawaban kalian berbeda. Untuk menjawab dua buah pertanyaan tersebut, kalian dapat menuliskan himpunan buah kesukaan adik dan kakak. Buah kesukaan adik adalah jeruk, mangga, dan jambu. Buah kesukaan kakak adalah rambutan, mangga, duku, dan buah naga. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kalian perlu mencari hasil gabungan dari kedua himpunan tersebut yang menunjukkan himpunan baru, yaitu jeruk, mangga, jambu, rambutan, duku, dan buah naga. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kalian perlu mencari irisan dari kedua himpunan tersebut, yaitu mangga. Oke, perhatiin gambar di sebelahnya. Tadi buah kesukaan adik ada apa aja? Jeruk, mangga, sama jambu. Kalau kakak sukanya apa aja? Oke, untuk mencari himpunannya, kita pisahkan dulu buah kesukaan kakak dan buah kesukaan adik. Nah, kalau dikelompokkan, buahnya ada apa aja? Jeruk, mangga, jambu, rambutan, duku, dan buah naga. Serta buah. Oke, nah cara itu salah satu cara berpikir komputasional. Jadi kalian diminta untuk menyelesaikan masalah satu-satu. Ini hari ini pakai pena kan? Pakai pena. Kalian cuma disuruh berpikir gimana cara pakai penanya. Tintanya warna apa? Kalian nggak mikir pena ini dari pabrik mana? Cara bikinnya di pabrik seperti apa? Kalian cuma dikasih pena. Hari ini cuma berpikir gimana cara menggunakan pena. Oke, ibu punya video. Kalian perhatiin video yang akan ibu tampilkan. Nanti tulis ringkasan yang penting dari video ini. Dari video yang akan ibu tampilkan, ada beberapa contoh dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, serta algoritma. Jadi videonya disimak. Harus fokus. berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Melalui berpikir komputasional, ini bukan tentang coding saja, tapi cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah, mirip seperti cara kerja komputer. Adapun 4 pilar utama dari berpikir komputasional. Pada tadi ada 4. Oke, ini dijelasin dari yang pertama, ada komposisi. Yang kecil sehingga membagi pola. Selanjutnya ada pengenalan pola, yaitu mencari pola atau kesamaan dalam masalah-masalah kecil tersebut. Selanjutnya abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting dan menggunakan data yang tidak relevan. Yang terakhir ada algoritma, yaitu menyusun antara yang terurut dan jelas untuk menyelesaikan masalah.
video singkat ini kira-kira apa yang bisa diambil? Pengertian algoritma tadi apa? Menyusun langkah-langkah. Terus apa lagi tadi? Atraksi apa? Atraksi fokus pada informasi yang penting. Terus apa lagi? Pengenalan pola apa? Cari apa? Mencari pola-pola penting. Kalau dekomposisi, memecahkan masalah besar. Terus apa lagi yang bisa diambil dari video tadi? Cuman itu? Apa itu berpikir komputasional? Apa itu? Alat? Alat untuk memecahkan masalah. Oke. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Melalui berpikir komputasional, ini bukan tentang coding saja, tapi cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Mirip seperti cara kerja komputer. Apa tadi katanya berpikir komputasional? Cara menyelesaikan masalah mirip seperti komputer katanya. Kira-kira kemiripannya itu apa? Namanya komputer bisa menyelesaikan masalah kita. Apa masalahnya? Apa contoh masalah yang bisa diselesaikan oleh komputer? Tugas. Oke. Mirip seperti cara kerja komputer. Ada pun 4 pilar utama. Oke, ada 4 pilar komponen utama dari berpikir komputasional. Katanya tadi yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, terus algoritma. Berarti ada 4. Yang pertama adalah Oke, yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu cara pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, kamu punya masalah besar, tapi masalah ini dipecahkan jadi kecil. Contohnya, saat kalian ingin membersihkan kamar, kalian bisa mengerjakan dengan menyapu. Ini kalian punya kamar nih, berantakannya ampun. Kamar kalian berantakan nggak di rumah? Nggak. Ada kamarnya berantakan? Pernah nggak? Kamarnya berantakan nggak? Kasurnya, spraynya kebuka, bajunya di bawah, baju kotornya bercampur. Ada nggak yang kayak gitu? Tasnya entah di mana. Nah, solusi pertama yang akan kita pecahkan itu apa? Ini kita anggap nih masalah besar. Kita beresin dulu. Pertama, pindahin dulu baju kotornya, kemudian tasnya ditaruh di tempatnya, kemudian baju-baju bersih diasingkan dari baju-baju kotor. Baju yang bersihnya diapain? Dilipat, masukkan lemari. Baju kotornya diapain? Dicuci. Nah, itu salah satu cara berpikir komputasional bagian dekomposisi. Nih contohnya, kelas kita kotor nih. Ini kelas kotor di hari ini. Yang pertama yang harus kita lakuin tuh apa? Ambil sapu, terus nyapu, terus kursinya nggak diangkat. Ya, kursinya diangkat, terus disapu, dipel, dan dibersihkan. Nah, itu tuh masalah besar yang kita kerjakan, tapi mulai dari langkah yang kecil. Oke. yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah dikelola. Selanjutnya ada Oke, selanjutnya ada pengenalan pola. Apa pengenalan pola? Oke, mencari pola atau kesamaan dalam masalah kecil tersebut. Contohnya, setelah tahu cara menyapu di satu sudut, kalian bisa mengaplikasikan ke tempat lain. Nah, contohnya, tahu ada yang nggak bisa nyapu, ada yang nggak bisa nyapu nggak? Semuanya bisa nyapu? Nih, misalkan nyapunya di sudut sini nih. Nah, udah tahu cara nyapunya kan? Nanti diaplikasikan
baju kan? Nah besoknya nyuci baju lagi, udah tahu caranya, udah tahu nih cara bersihin kamar dimulai dari mana. Besok pola yang sama akan dilakukan dengan sama. Oke, sampai sini paham? Angkat kepalanya. Oke. Lalu mencari pola untuk bersama mengenai masalah-masalah kecil tersebut. Oke, yang ketiga ada abstraksi. Apa abstraksi? Fokus pada informasi yang penting yang mengatur pelajaran. Ya, kita fokus aja sama yang penting, abaikan yang tidak relevan. Contohnya misalkan saat membuat jadwal belajar, kalian fokus pada mata pelajaran dan waktunya, bukan warna buku atau jenis pena. Paham nggak contohnya? Oke, ibu kasih contoh lain. Ini hari ini kita punya tugas nih. Hari ini mapelnya anggap ada 4, ada MTK, ada BMS, ada bahasa. Ada 3 lah, MTK, IPS, bahasa. Nah, IPS ada PR, bahasa juga ada PR. Pelajaran pertama tadi apa Ibu bilang? MTK. Nah, 3 pelajaran ini ada PR. Kira-kira PR pertama yang mau dikerjain yang mana? Yang susah dulu atau di jam pertama dulu? Yang di jam pertama atau yang susah dulu? Kenapa yang susah dulu? Takut gak terkejar? Atau soal yang paling banyak dulu? Oke, nah itu salah satu cara untuk berpikir komputasional, itu bagian dari abstraksi. Yaitu fokus pada yaitu Nah yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah yang terurut dan jelas, kemudian menyelesaikan masalah. Contohnya seperti resep masakan harus diikuti. Oke, coba siapa yang pernah masak Indomie? Nah ini tuh kan masak chef semua nih. Oke, kira-kira masak Indomie itu langkah pertama yang harus dilakukan tuh apa? Cair. Apa lagi? Masukkan minyak, terus dimasukkan bumbunya, baru disajikan. Nah itu langkah-langkahnya, itu termasuk algoritma. Sampai sini paham 4 pilar berpikir komputasional? Bisa kita lanjutkan? Oke. Coba berdiri dulu semuanya. Berdiri semuanya. Sekarang taruh 1 pena di atas meja. Berdiri semuanya, taruh 1 pena di atas meja. Coba berhadapan sama temennya. Oke, nanti kalau ibu bilang bunda, pegang bunda, ibu bilang hidung, pegang hidung. Kalau ibu bilang tangkap, ambil penanya. Oke, bertiga aja coba maju nak. Oke, udah. Penanya di tengah-tengah. Yang dapat berarti dia yang menang. Pundak, hidung, kepala, pinggul, kepala, kakak. Yang ada cuma 1 pena ibu bilang. Makanya di tengah-tengah. Oke, 1 pena aja. Pundak, kepala, hidung, pinggul, kepala, pundak, kepala, tangkap. Siapa yang ada pun? Yang ada berarti belum fokus. Oke, taruh penanya. Ada sama temannya sekarang. Giniin tangannya. Yang sebelah sini tangannya diginiin, yang nangkep. Yang di sini yang ketangkep. Yang sebelah sini. Kalian bingung ya? Bertiga. Coba. Oke. Gini tangannya yang sebelah sana yang tangkap. Oke, kalau ibu bilang jauh. Kalau dekat. Ibu bilang tangkap tangan temennya. Tugas yang di sini kalau pas tangkap angkat langsung. Paham? Oke, taruh tangan temennya. Jauh. Bertiga, coba berdua dulu. Nanti gantian. Oke,
Coba gantian sekarang yang nangkap. Oke, jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, nangkap. Oke, boleh dulu tepuk tangan untuk semuanya. Masih nangkep nggak? Masih semangat? Oke. Oke, nah jadi di dalam ilmu komputer tuh ada namanya ilmu berpikir komputasional. Nah kalau yang di bagian berpikir komputasional tadi ada fungsi, himpunan, sama bilangan. Nah zaman dulu orang tuh nggak tahu cara hidup dengan komputer. Komputer itu yang mereka tahu cuma 1 sama 0. Cuma 1 sama 0. 1, 0 ini namanya kode binär. Apa namanya? Kode binär. Kalau mati lampu mereka kasih lambang 1, kalau hidup lampu mereka kasih lambang 0. Jadi dulu di komputer ini cuma ada 1 sama 0. Kemudian karena zaman makin canggih, jadi aplikasi-aplikasi teknologi masa kini diubah sampai jadilah banyak icon. Ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint. Microsoft Word itu untuk apa? Untuk mengolah kata. Ingat nggak perangkat dalam komputer tuh ada 2. Yang pertama ada hardware sama software. Kalau hardware untuk apa? Perangkat keras namanya. Sesuatu yang bisa disentuh secara fisik itu namanya hardware. Sesuatu yang tidak bisa disentuh secara fisik itu namanya software. Nama lain dari software perangkat. Nah, oke. Jadi sekarang komputer tuh makin lama makin canggih. Siapa yang tahu fungsi tombol copy? Untuk menyalin. Tombol paste. Habis di copy salin. Copy sama salin kan sama. Habis di copy tempel. Nah kalau orang bilang bikin tugas kok copy paste, nah kamu copy dari internet, kamu paste di Microsoft Word, itu namanya salin tempel. Kita nggak kerja, kita cuma nyalin. Nah jadi nggak dicari, nggak diketik sendiri. Udah pernah ngetik semuanya di Microsoft Word? Udah pernah bikin media presentasi di Microsoft PowerPoint? Oke, nanti kita belajar. Oke, hari ini kita belajar tentang fungsi dari kode binär itu 1 dan 0. Oke, Ibu punya lembar di sini. Ini lembar kode binär. Ini lembar kode binär. Nah, sekarang kalian kerjakan 1 meja berdua, diskusi 1 meja berdua. Perintah soal di kode binär ini, perintah pertama, ubahlah bitmap ke dalam kode binär yang menggunakan angka 0 untuk kotak putih dan angka 1 untuk kotak hitam. Ibu bagiin dulu, nanti Ibu jelasin, oke? Oke. Satu orang dapat 2 tugas. Jadi dikerjakan berdiskusi dengan teman sebangku.
dalam bitmap. Ibu punya masalah nih, gimana caranya kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Kita punya masalah besar, kita selesaikan dan kita mulai dari mencari dari masalah kecil. Itu tadi fungsi dari siapa? Dekomposisi. Oke. Gambarlah kode biner di bawah ini ke dalam bitmap. Ini bitmap. Gunakan warna putih untuk angka 0 dan warna hitam untuk angka. Oke, perhatiin semuanya. Katanya warna putih untuk angka 0, hitam untuk angka 1. Coba perhatiin kolom pertama. 0-nya berapa kali? 1-nya berapa? Oke, kita hitung 1, 2, 3. Angka 1-nya di kolom berapa? Oke, dia bilang angka 1-nya gambarkan. Berarti ini diarsir jadi warna hitam. Benar nggak jawabannya? Benar. Oke, sampai sini paham? Oke, boleh dikerjakan. Kemudian yang kedua, nih gambar yang kedua. Ubahlah gambar bitmap ke dalam kode biner menggunakan angka 0 untuk kotak putih, angka 1 untuk kotak hitam. Oke, coba perhatiin. Ini dikasih contoh di situ 1 ya. Oke, coba perhatiin. Ini angka 1 katanya di kotak hitam. Berarti ini berapa? 1.
Kalau sudah boleh ditukarkan. Kalau sudah tugasnya boleh dicek. 2 kasih 2 juga sama Nana. Udah? Udah dicek? Belum. Udah dicek? Ini udah dicek nggak? Keluar ke depan. Udah? Sabar Bu, dikit lagi Bu. Udah Radit? Dikit lagi Bu. Dikit lagi? Kan. Oke, bentar ya. Mana armnya Radit? Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya? Oke, coba perhatiin. Nomor 1 tuh soalnya berapa? 1. Oke. Ini yang diarsir nak. Berapa tuh kode yang di sini? Satunya 1 ya? Berarti yang diarsir 1, 2, 3. Ini ya yang keempat. Oke,
yang cowok. Oke. Ayo, ibu masih punya spidol. Oke, lanjut. Ada lagi? Putra mau? Oke, Putra. Kelihatan nggak? Apa pas tadi sifat? Oh, awas badan semuanya. Geser sedikit, Putra. Itu udah bener belum ya? Dua di atas yang udah dijawab. Pada benar semua nggak? Ada yang salah? Enggak. What? Ada? Dua lagi. Ada yang mau coba? Ayo Radit. Cepat Radit. Radit mau coba. Udah sama. Yang buat Radit. Betul. Oke, coba lagi Farel habis ini ya. Farel. Farel lagi. Was Farel. Benar nggak yang dijawab sama teman-temannya itu? Nggak ada tinta. Oke, benar nggak jawaban semuanya? Ada yang salah jawabnya? Ada. Ada? Tuh, yang punya Radit. Yang Radit salah? Yang mananya yang salah? Yang mananya yang salah? Oh ini ya, ini satu ya? Ini satu nih, bener? Yang Salah nih. Benar semua nggak? Soalnya ini kayak gini.
Ibu ada kamus di atas meja, ambil aja. Nih, yang mau ngerjain, mungkin gak ada yang berani. Saya Bu. Oke. Ada lagi? Yuk. Suaranya. Apa lagi? Oke. Pasang dulu Bu. Patah mau? Apa itu? Gak boleh kayak gitu. Kenaikan Bu. Itu kenapa sih, Trek? Kenapa yang ngapain? Gak boleh kayak gitu, Pak. Minta maaf dulu. Mending kalau juga di sini Bu. Jangan digituin rambutnya. Cepat disimak, dikoreksi. Iya, checklist semuanya yang benar. Allah ini benar pokoknya. Benar pokoknya. Overdose. Oke, siapa lagi? Dua lagi, Nak. Ayo. Siapa yang berani? Dua lagi loh. Orang udah tadi. Kan udah. Yang berani, angkat tangan. Udah tadi, yang belum. Nih. Satu lagi. Nih, cepat. Tunggu dulu Susi. Yuk.
Posisi ini bagaimana? Posisi ini. Oke, udah semua nak. Oke, benerin punya teman-temannya. Kalau sudah dikumpulkan ke depan. Keren lagi.